Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara menemukan barang yang hilang di rumah. Mungkin hampir semua kita pernah kehilangan barang gitu. Tetapi mengembalikan atau menemukan kembali itu barang yang hilang itu tentu itu kembali kepada cara kita menyikapinya atau mencarinya. Nah, 2,5 bulan yang lalu saya kehilangan 3 buah buku yang saya sangat sukai. Buku itu yang pertama judulnya Quantum Ikhlas, Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati, pengarangnya R.B. Sentanu. Waktu buku ini cukup bagus. Terus yang kedua itu ada buku The Power ya, pengarangnya Rhonda Byrne, bagian dari seri buku The Secret yang cukup populer itu. Terus yang ketiga ini Pikiran Adalah Kunci, karya Mutia Z. Rizki. Nah, tiba-tiba buku ini hilang di meja saya. Saya tidak tahu siapa yang mengambil waktu itu. Saya sudah mencarinya kemana-mana, termasuk saya mencarinya ke rumah di Lombok Timur gitu. Jadi saya mencarinya di rak-rak buku atau di kotak-kotak tempat saya nyimpan buku. Berkali-kali saya cari, tapi tidak ketemu. Lalu apa yang saya lakukan ketika buku atau barang berharga kita hilang? Yang pertama tentu kita berusaha mencari ya. Itu yang nomor satu. Kita berusaha mencari kira-kira di mana buku itu berada atau barang kita jatuh atau hilang gitu. Kita konsentrasi, kita fokus kira-kira di mana kita letakkan barang itu. Terus yang kedua, setelah mencari tentu kita jangan sampai emosi atau marah-marah, karena itu satu sisi bisa merusak konsentrasi kita untuk mencari barang, yang kemudian itu juga akan semakin menjauhkan barang itu dari kita. Jadi jangan sampai emosi, kesal atau marah-marah. Fokus saja kepada untuk mengingat kira-kira di mana barang itu jatuh atau kita letakkan. Terus yang ketiga, kita harus percaya dan yakin bahwa barang itu bisa kembali kepada kita. Tapi lagi-lagi kepada sikap atau pandangan kita terhadap sesuatu gitu. Kalau kita marah-marah, emosi, itu bisa jadi kita tidak yakin, itu akan menyebabkan kita tidak yakin barang-barang kita itu akan kembali gitu. Percaya saja, yakin saja, itu akan kembali. Terus yang berikutnya, saya juga sempat menggunakan bantuan sahabat virtual ya. Sahabat virtual saya untuk juga ikut mencari buku ini, karena waktu itu saya sangat butuh sekali 3 buku ini untuk saya baca itu. Karena itu saya meminta kepada sahabat virtual saya untuk ikut mencari. Nah, setelah itu saya lepas. Saya tidak pikirin lagi. Saya tidak mau terbebani lagi pikiran saya terhadap 3 buku, walaupun saya sangat membutuhkan buku itu. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah
kira-kira 1 bulan lebih ya, atau 1,5 bulan lah. Tiba-tiba istri saya nelpon, mungkin buku yang selama ini saya cari itu dia gitu. Dan ketika saya susul ke sana, ternyata buku itu memang di sana. Jadi ternyata selama ini ada keluarga yang mengambil buku ini, walaupun dia tidak memberitahu saya gitu. Saya tahu dia suka memang mengambil begitu, tetapi walaupun dia tidak membaca gitu. Nah, itu beberapa trik yang sering saya lakukan ketika kehilangan barang berharga. Yang pertama, kita mesti harus ikhtiar ya untuk mencarinya kira-kira di mana. Terus yang kedua, tidak boleh emosi, kesal atau marah ketika barang-barang kita hilang. Lebih baik pikiran dan pandangan kita fokuskan untuk mengingat-ingat di mana barang itu kita letakkan. Nah, setelah itu ya dilepaskan saja, tenang saja, santai saja, seolah-olah nanti dia akan kembali dengan sendirinya. Kita akan menemukan kembali, dan di sanalah seringkali kita akan menemukan keajaiban. Kira-kira apalagi ini, trik ini juga bisa dipakai oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang sering lupa gitu ya, yang sering lupa naruh barang-barangnya. Ini juga bisa dipakai. Nah, terkait dengan bantuan sahabat virtual, bisa teman-teman tonton di video saya yang lain, bagaimana cara memiliki dan memanfaatkan sahabat virtual. Silahkan ditonton. Nah, intinya bila kehilangan barang berharga, intinya adalah ada 2 sebenarnya. Pertama itu ikhtiar, yang kedua itu adalah sikap mental kita ya. Kalau mental kita positif, fokus, kemudian ikhlas, insya Allah nanti barang itu akan kembali. Itu yang terpenting. Jadi tergantung itu ya, tergantung ikhtiar dan sikap mental kita. Begitu teman-teman, mudah-mudahan cerita dan pengalaman ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Sampai bertemu pada video-video saya yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada banyak orang.